Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zahira Dwi Andari dengan NIM 2401748. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep keamanan pada sistem operasi, khususnya bagaimana sistem operasi dapat melakukan proses manajemen user, freeware, dan update sistem. Tiga aspek ini sangat penting karena menjadi kunci utama dalam menjaga integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan data pada perangkat yang kita gunakan. Konsep keamanan sistem operasi. Sistem operasi tidak hanya bertugas menjalankan perangkat, keras, dan aplikasi, tetapi juga berperan penting dalam menyediakan lapisan keamanan. Keamanan sistem operasi mencakup upaya untuk mencegah akses tidak sah, melindungi data dari serangan, serta memastikan layanan tetap berjalan dengan baik. Terdapat beberapa pilar utama keamanan, yaitu confidentiality atau kerahasiaan data. Dan kedua, integrity atau keutuhan informasi. Ketiga, availability atau ketersediaan layanan. Nah, tiga pilar ini bisa dijaga melalui fitur manajemen user, freeware, dan update system. Manajemen user. Manajemen user adalah fitur penting yang memungkinkan sistem operasi mengatur siapa saja yang bisa mengakses sistem, serta apa saja yang boleh dilakukan oleh pengguna tersebut. Misalnya, ada dua level umum dalam user. Yang pertama itu administrator. Administrator memiliki hak penuh untuk mengatur konfigurasi, instalasi, hingga penghapusan aplikasi. Dan yang kedua, user biasa. User biasa ini hanya memiliki hak akses terbatas, seperti menggunakan aplikasi tanpa bisa mengubah pengaturan inti sistem. Dengan pembagian hak akses ini, risiko terjadinya penyalahgunaan sistem bisa diminimalisir. Misalnya, seorang pengguna biasa tidak bisa sembarangan menginstal program berbahaya. Selain itu, manajemen user juga mendukung autentikasi seperti penggunaan password yang kuat, biometrik, atau two-factor authentication. Firewall. Firewall dalam jaringan komputer adalah sistem yang dirancang khusus untuk mencegah akses yang tidak sah ketika ingin memasuki jaringan pribadi dengan menyaring informasi yang masuk dari jaringan internet. Firewall akan memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, tetapi akan mengizinkan lalu lintas yang diinginkan. Jadi, tujuan firewall adalah menciptakan keamanan koneksi antara jaringan pribadi dan jaringan internet. Karena di jaringan internet akan selalu ada hacker dan lalu lintas jahat yang mungkin mencoba menembus ke jaringan pribadi untuk melakukan kerusakan dan pencurian data. Firewall bekerja dengan menyaring data yang masuk dan menentukan aturannya. Aturan ini juga dikenal sebagai daftar kontrol akses. Aturan ini dapat disesuaikan dan ditentukan oleh administrator jaringan. Administrator dapat memutuskan apa yang dapat memasuki jaringan komputer dan yang tidak boleh memasuki jaringan komputer. Jadi, sebagai contoh, di sini saya memiliki beberapa aturan dalam daftar kontrol akses firewall. Ini menunjukkan daftar alamat IP yang telah diizinkan atau ditolak oleh firewall ini. Dan seperti yang Anda lihat, lalu lintas dari beberapa alamat IP diizinkan untuk memasuki jaringan ini. Tetapi, lalu lintas dari satu alamat IP telah ditolak. Jadi, jika lalu lintas dari alamat IP ini mencoba masuk ke jaringan ini, firewall akan menolaknya karena aturan yang ditetapkan di firewall. Tetapi, alamat IP lain diberikan akses karena aturan firewall mengizinkannya. Firewall tidak hanya membuat aturan berdasarkan alamat IP, tetapi mereka juga dapat membuat aturan berdasarkan nama domain, program, protokol, kata kunci, dan nomor port. Dalam contoh ini,
Aturan firewall mengontrol akses dengan nomor port, dan aturan firewall telah mengizinkan data masuk dengan menggunakan nomor port 80, 25, dan 443. Dan data yang menggunakan port tersebut telah diberikan akses agar bisa masuk ke jaringan komputer. Jadi, setiap data masuk yang menggunakan port tersebut dapat melewati firewall. Tetapi, juga pada firewall ini, aturan yang telah dibuat dapat menolak data apapun yang menggunakan nomor port 22 dan 23. Jadi, setiap data yang masuk dan menggunakan nomor port tersebut, firewall akan menolak akses dan tidak dapat melewati firewall. Singkatnya, inilah cara kerja firewall. Aspek terakhir adalah update sistem. Banyak orang yang sering menunda atau bahkan mengabaikan pembaruan sistem operasi. Padahal, update memiliki peran yang sangat vital. Update sistem berfungsi untuk menutup celah keamanan yang ditemukan oleh pengembang, memperbaiki bug yang bisa dieksploitasi oleh hacker, dan terakhir, memberikan peningkatan performa dan fitur baru. Misalnya, jika ada kelemahan pada sistem yang memungkinkan malware masuk, pihak pengembang akan merilis patch keamanan melalui update. Jika update ini tidak segera dilakukan, maka sistem akan tetap rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, update sistem secara berkala adalah salah satu langkah paling mudah tetapi paling efektif dalam menjaga keamanan perangkat. Sebagai kesimpulan, keamanan pada sistem operasi adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Dengan manajemen user yang baik, kita dapat mengendalikan siapa yang memiliki akses. Dengan firewall, kita bisa melindungi sistem dari ancaman jaringan. Dan dengan update sistem yang rutin, kita memastikan perangkat selalu terlindungi dari serangan terbaru.